Selamat malam pemirsa, saat ini saya sedang berada di Jalan Merdeka Utara, tepatnya di depan Istana Merdeka Jakarta Pusat, yaitu di mana tempat berkantornya Presiden atau Kepala Negara Republik Indonesia. Saat ini kita melihat bagaimana keadaan situasi di malam menjelang aksi besar buruh atau disingkat dengan AASB atau Aliansi Aksi Serikat Buruh Sejuta Buruh, AASB atau panjang dari Aliansi Aksi Sejuta Buruh, yang akan berlangsung pada besok pagi, yang dijadwalkan rencananya adalah besok pagi tanggal 10 Agustus dari pagi hingga sore. Dan aksi besok akan hadir berbagai organisasi buruh yang ada di Indonesia. Mereka akan berkumpul menurut jadwal. Titik kumpulnya adalah di di Patung Kuda atau di putaran kantor Indosat. Jika di situ memang bisa ditembus atau tidak ada hambatan dari petugas aparat kepolisian dan aparat lainnya, mungkin buruh direncanakan akan menerobos masuk menuju ke Istana Merdeka. Nah ini adalah keadaan atau gambar situasi Istana Merdeka Jakarta. Di sini terlihat sedang ada semacam pembangunan pembangunan proyek untuk persiapan 17 Agustus, yang mana tadi telah kami konfirmasi bahwa menurut pekerja ini sudah disiapkan untuk acara 17 Agustus yang akan dimulai rangkaiannya pada tanggal 15 Agustus. Kemudian menurut informasi, buruh besok akan hadir diperkirakan ratusan ribu, bahkan bisa lebih dari itu. Para tokoh yang akan hadir yang sudah terkonfirmasi yaitu mantan Menko Maritim, Meninvest Maritim, yaitu Dr. Ridza Ramli, juga beliau sebagai ekonom senior akan hadir. Menurut rencana akan berorasi di depan aksi massa buruh. Kemudian akan hadir juga Ketua Umum KSPSI atau Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yaitu Muhammad Jumhur Hidayat. Kemudian terkonfirmasi juga dari Partai Buruh, pimpinan dari Said Iqbal juga akan hadir untuk melakukan aksi bersama dalam rangkaian AASB atau Aksi Aliansi Sejuta Buruh. Isu yang akan mereka sampaikan adalah menolak disahkannya Undang-Undang Omnibus Law atau undang-undang yang menurut pandangan banyak kelompok, yaitu undang-undang yang tidak sesuai dengan aturan atau keinginan atau harapan buruh Indonesia. Mereka akan menuntut dengan aksi besok supaya pemerintah, dalam hal ini Presiden Republik Indonesia Insinyur Joko Widodo, untuk menghapus Undang-Undang Omnibus Law tersebut. Sebelumnya kita ketahui bahwa Undang-Undang Omnibus Law pernah dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi, namun pembatalan itu bersyarat. Namun kemudian dalam proses politik di DPR, Undang-Undang Omnibus Law kemudian disahkan begitu dan menjadi undang-undang yang diterapkan dalam aturan tenaga kerja di negara Republik Indonesia. Karena itulah para buruh yang tidak menganggap atau tidak memaknai bahwa Undang-Undang Omnibus Law itu sesuai dengan aspirasi dan kondisi pekerja Indonesia, mereka terus memperjuangkan jauh sebelum ditolaknya Undang-Undang Omnibus Law di MK atau Mahkamah Konstitusi. Hingga hari ini mereka terus melakukan aksi. Baiklah pemirsa, saat ini
kita akan melihat bagaimana keadaan situasi di Merdeka Utara, tepatnya di lokasi di mana besok, yaitu hari Kamis 10 Agustus yang dijadwalkan buruh akan turun dalam jumlah besar dan akan melakukan aksi memprotes atau agar dihapuskan undang-undang Omnibus Law oleh pemerintah Republik Indonesia. Baiklah pemirsa, saat ini kita akan melihat sekeliling di depan Istana Merdeka. Saat ini kita akan mencoba bagaimana melihat keadaan malam ini, yaitu malam Kamis tanggal 10 Agustus, tepatnya pukul 11.50 waktu Indonesia bagian Barat. Baik pemirsa, ini saya sekarang sudah memutar dari depan Istana Merdeka masuk ke arah Jalan Merdeka Barat. Nah, ini Jalan Merdeka Barat. Kita menuju ke arah Patung Kuda. Nah, begini penampakan atau situasi malam jelang aksi buruh 10 Agustus 2023 besok. Kita sekarang berada di depan istana, di depan RRI, Radio Republik Indonesia. Nah, ini bagaimana kita melihat keadaan Jalan Merdeka Barat lengang, sepi pada pukul 12 kurang 5 menit atau kurang 9 menit. Keadaannya masih sepi. Di sini belum, saya tadi keliling dari mulai kantor Gubernur DKI Jakarta, kemudian Stasiun Gambir sampai dengan Istana Merdeka, tidak terlihat ada konsentrasi aparat kepolisian di sana. Nah, ini tepat di depan Kominfo, Kementerian Kominfo. Saya melihat bagaimana keadaan di Jalan Merdeka Barat ini. Nah, nampak jelas masih sepi. Kita akan menuju ke Patung Kuda, di mana Patung Kuda akan menjadi titik kumpul para buruh besok, dan dijadwalkan besok juga ada aksi long march dari Bandung ke Jakarta, di mana para buruh melakukan aksi long march jalan kaki dari kota Bandung ke Jakarta untuk mengikuti aksi aliansi sejuta buruh pada besok pagi 10 Agustus 2023. Dan mereka akan berkumpul di Patung Kuda, tepatnya di depan kantor Indonesia. Nah, di sini kemungkinan besok akan terjadi titik kumpul buruh. Jika memang besok buruh itu dalam jumlah yang sangat besar dan aparat kepolisian tidak mampu menghadang, maka kemungkinan para buruh akan menembus menuju ke Istana Merdeka. Nah, ini kita berada di putaran air mancur depan Indonesia menuju ke Patung Kuda. Ya, baiklah kita. Dan ini saya sekarang sudah berada dekat di Patung Kuda kawasan Monas. Ya. Demikian keadaan situasi malam hari jelang aksi buruh besok pagi. Bagaimana persiapan aparat? Ternyata malam ini tidak terlihat konsentrasi dari aparat kepolisian. Tapi kita melihat di sini ada barikade-barikade kawat berduri. Mungkin ini sudah akan disiapkan untuk besok, untuk menghadang masa aksi buruh yang akan menuju ke Istana Negara di Merdeka Utara. Ya, ini terlihat beton-beton pagar betis yang sudah disiapkan di sini. Kemudian di sebelah kiri ruas Jalan Merdeka Barat juga sudah ada beton-beton pagar betis. Ya, ini sudah disiapkan. Nah, ini barikade-barikade ini sudah disiapkan begitu untuk menghadang aksi massa buruh besok pagi. Ya, demikian. Sementara di kawasan Monas, di seputaran Monas atau di dekat Istana Merdeka Jakarta, saya tadi keliling belum melihat konsentrasi
petugas keamanan dari kepolisian maupun dari Tentara Nasional Indonesia. Dan saya juga belum melihat konsentrasi massa buruh yang sudah berada di seputaran Monas. Demikian kabar dari kami. Agustus Sulistyo melaporkan.